Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yurjullaha wal yaumil akhir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Rabbul Alamin yang sampai saat ini masih memberikan nikmat kesehatan fisik, jasmani, dan juga nikmat kesehatan nafsiyah berupa keimanan kepada Allah sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Juga tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, pada kesempatan ini yang seharusnya disampaikan oleh anak saya cuma tidak bisa karena berhalangan, sehingga saya yang menyampaikan tausiah tentang meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam. Di bulan Zulhijjah atau mau masuki bulan Zulhijjah, umat Islam umumnya selalu membahas atau bahkan di khutbah Idul Adha pun selalu dibahas tentang keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam. Cuma umumnya hanya sampai kepada keikhlasan Ismail alaihissalam yang akan disembelih oleh ayahnya dan diganti dengan seekor kambing. Peristiwa itu adalah bukan semata-mata bisa terjadi dan bisa diterima oleh Ismail alaihissalam tanpa ada proses pembinaan. Karena yang penting digarisbawahi dari pernyataan Ismail alaihissalam bersedia menjalankan perintah ayahnya yang juga perintah Allah, itu adalah hasil proses pembinaan dan pendidikan orang tua kepada anak, dan prosesnya sangat panjang. Sehingga Ibrahim alaihissalam dijadikan salah satu contoh, salah satu prototipe nabi yang berhasil dalam mendidik semua anaknya, sehingga anak-anaknya dan keturunannya menjadi nabi dan rasul. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga berasal dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Allah tadi di awal tausiah dibacakan, Allah berfirman di surat Al-Mumtahanah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wal yaumal akhir. Sungguh pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Sehingga Allah menegaskan di dalam surat Al-Mumtahanah bahwa
Keluarga Ibrahim merupakan salah satu prototipe keluarga dambaan semua umat manusia. Ismail lahir dari buah pernikahan antara Ibrahim dengan Siti Hajar. Dan Siti Hajar adalah seorang istri yang solehah yang merupakan menjadi prasyarat untuk melahirkan anak yang soleh. Kenapa demikian? Karena istri akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam sebuah keluarga. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, karena secara antropologis yang dimaksud keluarga adalah suatu kesatuan sosial manusia yang saling bekerja sama, asah-asih, yang inti keluarga itu adalah ayah, ibu, dan anak. Sehingga bicara keluarga Islami yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang dibangun berdasarkan landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, di mana suami menjalankan statusnya sebagai suami, ayah, dan kepala keluarga, juga istri menjalankan statusnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, dan ibu bagi anak-anaknya. Karena dewasa ini masih banyak umat Islam yang tidak mengerti atau belum atau kurang mengerti tujuan dari membangun keluarga. Sehingga pada saat ada orang akan menikah atau anaknya akan menikah, yang ditanya, sudah kerja belum? Sudah jadi karyawan tetap belum? Jadi yang dilihat cuma materi. Seakan-akan kalau sudah bekerja, sudah menjadi karyawan tetap, sudah siap untuk berkeluarga. Secara materi benar, tapi kalau kita bicara proses pembinaan dalam Islam, maka yang harus dibangun adalah bagaimana mengerti, memahami tujuan dari pernikahan, dari membangun keluarga. Bahkan proses pencarian jodoh pun itu diatur di dalam Islam. Dan yang harus kita pahami hari ini, bapak-bapak yang hadir di sini, jodoh yang atau yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang sudah menjadi istri kita dan anak-anak, itu semua adalah memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena Rasulullah bersabda, yang artinya Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahkan pada saat manusia itu ditiupkan ruh, maka sudah ditentukan jodoh, ajal, rizkinya. Sehingga pada dasarnya hari ini kita bisa menikah, punya istri sampai sekian tahun, itu bukan karena kehebatan kita pacaran. Kalau yang prosesnya pacaran, bukan kehebatan apa? Kalau zaman sekarang saya nggak tahu kalau dulu. Bukan karena kehebatan nembak, gitu. Kan kalau istilah anak muda, ditembak diterima, tembaknya pakai bunga, duduk berlutut, gitu. Maukah engkau menjadi istriku? Gitu. Di pinggir pantai, gitu. Kemudian ada lampu-lampu kelap-kelip. Jadi bukan kehebatan menembak sebenarnya. Atau si perempuan juga bukan karena kehebatan, karena sudah waktu itu berdandan dengan sangat cantiknya sehingga jadi ketembak. Pada dasarnya proses pernikahan itu memang jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga sama dengan rizki. Kita bisa tinggal di Geraha Lestari, itu memang sudah ketetapan Allah. Tinggal ada yang rumahnya masih asli, memang rezekinya seperti itu. Ada yang sudah
meningkat 3, memang itu rizkinya. Jadi Allah sudah tetapkan rizki setiap orang. Walaupun dia cari dengan cara yang halal, mencuri, merampok, atau dengan cara yang halal, tetap jatah rizkinya seperti itu. Tidak akan mungkin berubah dan berkurang dan bertambah. Sama juga dengan jodoh yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun dicari dengan cara pacaran atau ada istilah dulu namanya itu dipelet gitu ya. Datang ke dukun, saking senangnya sama seorang wanita didatangin ke dukun, dipelet sehingga jadi istrinya. Jadi proses pernikahan itu bukan karena kehebatan kita menembak, bukan karena kehebatan dukun memelet, tapi karena memang itu adalah ketetapan Allah. Wanita itu adalah menjadi istri kita pada hari ini. Sehingga yang tidak pernah pacaran pun tetap beristri. Karena saya waktu menikah nggak pernah pacaran, jadi saya nggak tahu proses pacaran itu seperti apa. Cuma mendapat curhat dari teman-teman, ada yang ke dukun, pelet, ada yang belajar apa. Kalau dulu saya tinggal di Tanjung Priok itu di Senen. Senen itu kan ada jualan itu apa namanya tuh katanya ilmu-ilmu itu buat melet orang, perempuan dan sebagainya lah. Biar bisa jatuh cinta. Tapi ternyata sama aja, dipelet atau nggak dipelet, kalau sudah sudah Allah tetapkan menjadi istri, ya sudah, itulah istrinya. Bukan karena kehebatan si dukun bisa memelet. Sehingga kalaupun dia tidak pacaran, tetap jatah takdirnya ya seperti itu. Allah tetapkan adalah wanita yang sekarang menjadi istri kita. Jadi itu adalah berdasarkan ketetapan Allah, dan Allah berfirman dalam surat yang lain, pada saat wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik adalah untuk laki-laki yang buruk adalah untuk wanita yang buruk. Sehingga jangan berpikir mendapatkan istri seperti Khadijah kalau kita tidak seperti Rasulullah. Yang perempuan juga jangan berharap mendapatkan suami seperti Nabi Yusuf kalau dia juga tidak solehah. Sehingga itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Hadirin sidang Allah, proses pernikahan itu merupakan awal dari proses membangun keluarga yang Islami. Karena begitu menikah, si istri hamil, bayi dalam kandungan itu harus selalu didoakan. Kalau selama di dalam kandungan orang tuanya senangnya baca Quran, maka begitu lahir anaknya akan senang mendengarkan bacaan Quran. Kalau begitu selama hamil orang tuanya senangnya lagu dangdut, ya otomatis anaknya sedang dangdutan. Sehingga tidak mungkin begitu lulus SD dimasukkan pesantren tahfiz, bisa saja dia hafiz Quran, tapi lama-kelamaan akan hilang kalau proses pendidikannya tidak dibangun dengan baik di dalam keluarga. Karena hari ini proses pendidikan itu yang dilihat bukan sekolah, tapi prosesnya adalah sekolah, orang tua dan masyarakat, lingkungan hidup, lingkungan mereka bergaul. Kalau anaknya disekolahkan di sekolah yang Islami, tapi begitu pulang ke rumah orang tuanya bahasa sehari-harinya adalah bahasa-bahasa yang kasar, otomatis anak akan ikut terpengaruh dengan bahasa yang kasar. Kalau orang tuanya dia disekolahkan di sekolah-sekolah yang Islami, diajarkan sholat tepat waktu, sering baca Quran, terus diajarkan dengan kisah sahabat. Begitu di rumah orang tuanya tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, otomatis nanti akan sedikit banyak anak akan mengikuti, akan terpengaruh.
samping itu yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Safaat ayat 100 yang yaitu Rabbi habli minas sholihin. Ini adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam, baik anaknya belum lahir maupun setelah lahir. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Sehingga yang ditekankan, yang didoakan, yang dimohonkan kepada Allah itu adalah agar anak menjadi anak-anak yang soleh. Karena kesolehan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa dinilai dengan materi. Sehingga Ibrahim alaihissalam selalu bertanya dan mendidik anaknya dengan kalimat ma ta'budu namim ba'di. Apa yang akan engkau sembah sepeninggalku. Sehingga yang diajarkan adalah nilai-nilai tauhid kepada anak. Ibrahim tidak pernah bertanya ma ta'kulu namim ba'di. Apa yang akan kau makan sepeninggalku? Karena jatah rizki yang Allah tetapkan itu kepada setiap manusia. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi, maka Allah telah tetapkan rizkinya. Sehingga rizki itu Allah tetapkan sampai selama dia masih hidup. Begitu ruhnya dicabut oleh Allah, maka jatah rizkinya akan berhenti. Sehingga tidak perlu takut dengan rizki, dengan makan kehidupan saat dalam bentuk materi yang dihadapi di alam dunia, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan mungkin berkurang dan tidak akan mungkin bertambah. Seperti itulah yang disadari oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga yang ditanyakan adalah apa yang akan kau sembah. Yang dididik oleh Ibrahim adalah nilai-nilai kesolehan, nilai-nilai tauhid. Ibrahim alaihissalam selalu mengajarkan nilai tauhid kepada anaknya. Sehingga walaupun pada saat beliau meninggal dunia, maka yang mereka tidak mengkhawatirkan anaknya akan melenceng dari nilai-nilai Islam. Hadirin sidang yang rahimakumullah, di dalam surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh pada mereka itu Ibrahim terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Sehingga secara umum contoh yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga. Dari segi lingkungan pergaulan, Ibrahim alaihissalam membawa anaknya ke suatu tempat yang jauh, yang sepi. Hal itu konotasinya adalah bahwa Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga lingkungan, pergaulan, dan pendidikan anak. Karena Ibrahim membawa putranya Ismail ke suatu tempat yang sepi, artinya yang jauh dari pengaruh-pengaruh negatif. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Imran. Imran merupakan keluarga seorang ayah
yang tidak masuk dalam, bukan seorang nabi, tapi namanya masuk dalam salah satu ayat di dalam salah satu surat Al-Quran, surat Ali Imran. Karena seperti itulah yang didikan Imran kepada anaknya. Beliau menaruh anaknya di suatu tempat yang jauh dari pengaruh-pengaruh negatif. Dan anaknya itu yang kita kenal dalam sejarah adalah Maryam. Anaknya Imran itulah yang nanti akan melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sehingga pendidikan, lingkungan pendidikan dan pergaulan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Hadirin sidangnya rahimakumullah, itu adalah beberapa hal awal yang bisa disampaikan tentang peneladanan keluarga Ibrahim alaihissalam dalam mendidik dan membesarkan anak. Di antaranya adalah Ismail alaihissalam yang kita kenal dalam sejarah menjadi orang yang mau menerima perintah Allah walaupun perintahnya adalah disembelih. Karena proses didikan Ibrahim dan ibunya Siti Hajar dari kecil sampai menginjak remaja, proses pendidikan yang sangat panjang selama belasan tahun, sehingga menghasilkan seorang Ismail yang mau menerima perintah Allah. Seperti itu pula yang harus kita ikuti proses pendidikan tersebut dalam mendidik anak keturunan agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tentunya dengan doa Robbi habli minas sholihin, dan itu harus selalu didoakan agar memohon kepada Allah agar anak dan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.